Di mana dalam peraturan Dirjen ini diatur mekanisme penyaluran bantuan PKH di masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Sapa Kata. Alhamdulillah, dalam kesempatan Sapa Kata kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara pengambilan bantuan PKH di masa pandemi. Hal ini sesuai dengan peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 April 2020. Di mana dalam peraturan Dirjen ini diatur mekanisme penyaluran bantuan PKH di masa pandemi COVID-19. Yang harus kita ketahui adalah ini juga untuk pelaksana, juga untuk ibu-ibu atau KPM yang akan mengambil bantuan PKH di masa pandemi saat ini. Mudah-mudahan informasi ini membantu bagi semuanya, terutama bagi para KPM yang akan mengambil bantuan. Yang pertama yang harus diperhatikan, ini teramanatkan dalam pasal 8 peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Yang pertama adalah pastikan KPM ini sedang dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat pada saat akan mengambil bantuan. Artinya dipastikan sehat dan menggunakan masker. Menggunakan masker saat ini sudah disarankan dengan bermasker ganda atau double 2. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah disarankan atau harus dalam keadaan sehat. Yang kemudian kedua, pergi menuju ke tempat pengambilan bantuan, baik ke ATM, ke agen bank, ke teller bank, dan tempat lainnya, itu disarankan tidak berkelompok. Kemudian tidak berkerumun di lokasi pengambilan bantuan. Sekali lagi, pada saat akan berangkat tidak disarankan tidak berkelompok. Kemudian tidak berkerumun di lokasi pengambilan bantuan, baik di ATM, di agen, di teller bank, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi dalam proses pengambilan bantuan, ibu-ibu KPM menjaga jarak. Nanti mungkin di lapangan ada teman-teman para pendamping PKH. Teman-teman pendamping PKH juga membantu dalam mengatur antrian atau dalam menjaga jarak para KPM yang sedang mengambil bantuan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam pengambilan bantuan ini tidak bersalaman. Jadi biasanya kan ibu-ibu ketemu dengan temannya, tetangganya, dan seterusnya, itu biasa bersalaman, kangen-kangenan, dan seterusnya. Ini disarankan tidak melakukan salaman atau salamannya dirubah begitu, dan tidak melakukan kontak fisik. Jadi untuk sementara ini, untuk menghindari penyebaran virus atau penularan virus COVID-19 ini, disarankan tidak dulu melakukan kontak fisik. Berikutnya, kontak fisik ini apa saja? Wajah, mata misalnya, mulut, dan seterusnya. Berikutnya, ibu-ibu dalam pelaksanaan pengambilan bantuan ini harus melakukan atau mencuci tangan dengan sabun dengan posisi air mengalir. Artinya ini untuk memastikan bahwa tangan dalam keadaan bersih atau dalam keadaan steril. Jadi disarankan mencuci tangan dalam air mengalir dengan menggunakan sabun. Atau misalnya ibu-ibu mempunyai hand sanitizer, jadi setelah melakukan transaksi, baik tadi di ATM ini kan bisa jadi digunakan oleh banyak orang. Kemudian di agen bank ada mesin edisinya, kemudian di teller dan seterusnya. Jadi ibu-ibu disarankan tadi selain mencuci tangan atau misalnya menggunakan
membilas tangan, membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Kemudian dipastikan juga setelah melakukan transaksi atau pengambilan bantuan, ibu-ibu KPM segera pulang. Jadi tidak berkerumun, tidak berkelompok, segera pulang saja. Segera pulang nanti untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan ketentuan, itu bisa di tempat lain atau misalnya di waktu lain, kira-kira begitu. Jadi setelah melakukan pengambilan bantuan, pastikan ibu-ibu segera pulang. Nah, untuk berikutnya adalah disarankan untuk lansia, lanjut usia, atau anak balita tidak dibawa ke tempat pengambilan bantuan. Sekali lagi, lansia dan balita tidak disarankan untuk dibawa ke tempat pengambilan bantuan. Ya, misalnya tidak dibawa ke ATM, tidak dibawa ke agen bank atau ke bank, ke teller dan seterusnya. Jadi disarankan lansia dan balita tunggu saja di rumah. Nah, jadi biarkan ibunya atau bapaknya yang mengambil bantuan. Jadi sekali lagi ada 8 poin yang harus diperhatikan bagi ibu-ibu KPM atau KPM PKH dan juga para pendamping PKH dalam rangka melaksanakan pengambilan bantuan, penyaluran bantuan PKH di masa pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan keputusan atau peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 April 2020. Jadi ada 8 poin yang harus kita perhatikan. Saya ulangi sekali lagi, 8 poin yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan bantuan PKH di masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berikhtiar, selain bantuannya diterima secara utuh, dipastikan bantuannya secara utuh, kemudian kita juga berikhtiar untuk melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi orang lain, juga melindungi semuanya, sehingga tidak terpapar atau tidak terkena virus COVID-19. Salah satunya tadi dari beberapa poin ini agar diperhatikan oleh ibu-ibu KPM dalam pengambilan bantuan. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu KPM yang saya hormati, sahabat sosial, mudah-mudahan penjelasan ini, informasi ini bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi KPM PK yang saat ini karena bantuan tahap 3 bulan Juli ini sudah turun. Jadi agar diperhatikan dalam pengambilan bantuan, memperhatikan hal-hal yang 8 poin tadi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, rutinitas dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.